Pernah nggak sih kalian melakukan hal yang sangat amat nekat? Kalau menurut saya, ini adalah hal paling nekat yang pernah saya lakukan. Saya ikut acara kompetisi Tekken World Tour di Singapura. Kalau kalian bingung, lah ngapain ikut turnamen Tekken sampai di luar negeri bang? Sebenarnya saya emang udah rencana mau liburan ke Singapura di bulan Juli. Dan pas lagi mikirin acara liburannya mau ngapain, saya iseng nyari apakah ada lomba Tekken di Singapura. Dan ternyata ada, yaitu kompetisi Wall Breaker yang diadain di hari Sabtu 5 Juli. Dan ini pas banget dengan waktu libur saya. Jadi tanpa pikir panjang, ya saya daftar aja. Iseng-iseng berhadiah lah, siapa tahu bisa hoki dan menang. Dan saya sadar ini merupakan hal yang nekat banget sih. Karena ini pertama kali saya ikut turnamen Tekken, dan langsung acara Tekken World Tour. Cuma ya saya mikir, kenapa tidak? Jadi acara Tekken World Tour-nya itu ada di tempat yang namanya Kallang Wave. Dan ketika pertama kali sampai, saya agak kaget sih, karena saya diturunin sama taksinya di sebuah stadion gede. Kayak GBK gitulah, dan saya langsung mikir, wah apa saya salah pilih lokasi ya? Tapi ternyata setelah nanya orang sekitar, akhirnya saya diarahin ke Kallang Wave Mall. Jadi ternyata ada sebuah mall yang cukup gede di dekat stadion itu. Dan kayak lagi ada acara kebudayaan gitulah, yang bikin si mall itu jadi rame banget. Dan kayaknya mall ini itu emang mall yang sangat utamain sport banget sih. Karena di mall ini banyak banget toko olahraga, dan bahkan di tengah mall ini ada wall climbing yang segede gaban. Takjub juga sih saya lihat ada mall kayak gini. Setelah muterin mallnya beberapa lama, akhirnya saya ketemu tempat kompetisinya, Heaven. Ini sebenarnya kayak warnet sih. Dan setelah regis, semua peserta dikasih gelang gitu buat nandain kalau mereka peserta yang udah regis. Dan sebenarnya bentuk warnetnya nggak terlalu gede sih. Cuman di sisi lain dari si Heaven ini, mereka kayak punya area arcade gitu. Bahkan ada mesin arcade Tekken 7 dan game-game fighting jadul lain. Kayak Street Fighter 4, King of Fighter, dan bahkan ada Marvel vs Capcom. Jujur ini bikin agak nostalgia sih. Setelah nunggu sekitar 30 menitan, akhirnya bracket pertandingan keluar. Dan saya ngelawan pemain yang namanya Fresh Gyoza. Unik juga sih namanya. Chris with Z. Chris ah? Chris. This one? Yes, that one. Oh, yeah, can. You can break, can. This one. Wait. Give me more. Setelah bracket keluar, kita akan diarahkan ke tempat buat main. Dan karena ini event offline, jadinya kita main pakai satu mesin. Dan harus sweet buat nentuin siapa yang dapat posisi player 1. Dan karena saya hoki, saya menang dan bisa dapat player 1. Cuma, mohon maaf sebelumnya ya, karena saya nggak bawa alat yang proper buat rekaman. Karena ini event pertama saya. Jadi, kameranya ya kayak serasa nonton berita dari kamera tersembunyi gitulah. Cuma, intinya match pertama ini, lawan saya pertama pilih pakai Lydia. Dan karena saya tahu matchup melawan Lydia, saya bisa menang dengan cukup mudah. Cuma karena ini adalah best of 3, lawan saya memutuskan untuk ganti karakter di match kedua, yaitu pakai Xiaoyu. Yang mana saya nggak tahu matchupnya ngelawan Xiaoyu karena jarang banget ketemu online, dan saya juga nggak pernah pakai Xiaoyu. Di match kedua, saya bisa sampai final round. Tapi karena salah tebak, saya kena recharge dan kalah. Setelah itu, match ketiga nggak kerekam karena saya pakai HP saya buat lihat notes untuk nge-counter Xiaoyu. Sayangnya hal itu tidak membantu dan saya kalah dan masuk ke loser bracket. Dan satu hal yang saya baru sadar, kalau mendatangi event offline turnamen, ternyata nunggu dari satu match ke match berikutnya itu lama banget. Karena saya harus nunggu
orang-orang lain yang masuk loser bracket juga, supaya nantinya keluar nama lawan saya yang berikutnya. Dan saya nunggu sekitar 45 menit lah, sampai akhirnya keluar nama lawan saya yang berikutnya. Dan nama pemain ini adalah Water is Wet 12. Kenapa nama pemain di sini lucu-lucu ya? Akhirnya pertandingan kedua dimulai, dan si lawan saya ini dia pakai Steve. Dan kembali rekaman saya kayak kamera reporter pas lagi investigasi ayam tiren. Cuma kesimpulannya dari match kedua ini adalah matchup knowledge. Itu ternyata penting banget guys. Semua string Asuka saya kebaca sama lawan saya dan dipunish gila-gilaan. Match kedua selesai dengan cepat 2-0. Setelah itu, saya resmi keluar dari kompetisi. Setelah kompetisi selesai, setidaknya untuk saya memutuskan untuk main sebentar sama orang-orang sekitar. Saya main sama satu warga lokal sana yang pakai Claudio, dan dia juga sama, dia baru selesai keluar dari kompetisi setelah kalah 2 kali. Dan dia ramah banget sih orangnya. Kita jadi ngobrol-ngobrol, dan kamera saya di fight yang ini angle-nya lebih pas, jadi setidaknya ada yang kerekam lah. Oh, yeah. This is my first time, first event. Oh, first event. So How do I feel, man? I hope things are going alright. yeah. Are you still playing? No. Already finished. Already finished? Asuka, I heard she's very strong. Yeah, she's buff lah in season 2. Oh, okay. But you have a save on. Yeah, Nice. Finish. she's the only one that Yeah, has the only save Richard. She's the only one that have a minus jab, a -2 jab. Oh, yeah. The other character have Good neutral. yeah, but she has parry. Yeah, that's Should be enough lah. enough. More than enough. But the HP in season 2 is 200, right? Yeah, so Richard sometimes doesn't kill anymore. Oh, Right? is it? Like remembering my things. Yeah. Very long time. You have left Asuka before? No, not really. Some friends have played them, so it's like all like last past experience. She have a lot of strings though. A lot of annoying things. Oh, tell me. Want to switch character? Which characters? Yeah. I only play Cloudo, but yeah, sure. Oh, Do you okay. play many characters? Yeah, Go ahead. one to try lah. Selector. Okay, ready now? Good. In P1 quite lah. Not, at least I can play lah. But this is P2. Okay. I'm sorry. That's fine. No, it's fine. I want to train lah. I see. Okay. Oh, nice. You press. Oh, Nice. nice. Good shit, bro. Good shit. I keep pressing, man. I forgot about rage art. That's the flow. No. The low is plus. Yeah, plus 6. Oh, damn, that's good. I think I'm going. Okay, yeah. Thank you so much. Thank you. Chris. Thank you. Overall, keputusan nekat saya mengikuti turnamen Tekken besar, yaitu cabangnya dari Tekken World Tour, ini memberi saya 2 pelajaran baru sih. Pertama, ternyata main di kompetisi offline itu beda banget sih rasanya dengan main online. Karena nggak ada frame delay, respon dan timing kita bisa agak beda dengan ketika kita main online.
Dan kita juga nggak ada waktu buat ngecek kayak sidestep chart atau notes buat cek kelemahan lawan kita gitu. Sementara kalau online kan kita punya jeda di antara waktu loading buat ngecek misalnya cara nge-counter satu karakter tertentu gitu. Dan ternyata ya, meskipun kadang di online itu banyak banget orang toksik, ternyata kalau langsung nyebur ke komunitas, banyak juga orang yang seru. Bahkan stick Haute saya itu dapat pujian sama beberapa orang di sana karena dibilang keren, dan lumayan bangga sih saya dibilang begitu. Kesimpulannya, saya cukup puas sih sama pengalaman ini. Event turnamen Tekken pertama saya langsung di luar negeri. Itu lucu sih. Tapi yang pasti saya masih perlu banyak belajar kalau saya mau ikut turnamen lagi di masa mendatang. Jadi kalau kalian penasaran sama kelanjutan cerita Tekken saya, bisa like dan subscribe channel ini ya. Boleh juga komen kalau misalnya kalian ada masukan atau ide video. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya. よっしゃ稽古つけたる